Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari perwakilan kelompok 1 kelas A ingin memaparkan tentang pengaruh e-commerce terhadap perekonomian Indonesia. Kami lanjut ke pembahasan abstrak. Jadi, abstrak pada kali ini, tujuan kami dalam membuat tulisan ini adalah untuk mengetahui dampak yang disebabkan oleh e-commerce terhadap pendapatan nasional di Indonesia. Di sini kami menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara menganalisis studi literatur mengenai pengaruh e-commerce terhadap pendapatan nasional. Berdasarkan analisis yang kami peroleh dari buku, jurnal, internet, dan beberapa sumber lainnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa e-commerce memiliki dampak positif bagi konsumen, pebisnis, maupun masyarakat. E-commerce sendiri merupakan proses jual beli, pemasaran barang, serta jasa melalui berbagai media elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Oleh sebab itu, perkembangan teknologi yang terjadi saat ini turut ambil peran dalam membuka dan meningkatkan peluang bisnis e-commerce. Tidak dipungkiri, pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal tahun juga menjadi salah satu faktor perkembangnya e-commerce di Indonesia. Karena di tengah pandemi, jual beli online lebih efektif daripada harus berbelanja secara langsung, dengan resiko penyebaran virus di tengah masyarakat. Selama masa pandemi, pengaruh e-commerce terhadap perilaku belanja masyarakat Indonesia semakin meningkat. Dapat disimpulkan bahwa e-commerce memiliki peran penting bagi perekonomian Indonesia, baik dari sisi pelaku bisnis, konsumen, maupun pemerintah. Untuk selanjutnya, bagian pendahuluan akan dibacakan oleh Chandra. Bagian pendahuluan, Martin et al. Mendefinisikan e-commerce sebagai penggunaan TI untuk melakukan kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi, atau antara sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir yang disebut sebagai dengan end customer, melalui satu atau lebih jaringan komputer. Dan ini adalah definisi menurut Jogianto. Dengan adanya e-commerce, penjual dapat menawarkan barangnya hanya dengan melalui foto dan diunggah ke platform yang dirasa memiliki pengaruh yang besar seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, pembeli juga dapat membandingkan beberapa produk sehingga dapat menemukan produk terbaik yang harus dibeli. Mudahnya, proses jual beli yang terjadi menjadi salah satu faktor mengapa e-commerce banyak digemari di kalangan masyarakat. COVID-19 telah membawa dampak ke berbagai sektor dan lini kehidupan, tak terkecuali bagi perekonomian dan juga bisnis. Nah, COVID-19 ini telah menimbulkan economic shock yang mempengaruhi ekonomi perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro kecil, menengah maupun besar. Bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal sampai global. Adanya pandemi ini juga menjadi salah satu faktor mengapa berbelanja online menjadi lebih efektif dibandingkan dengan berbelanja secara langsung. Dikutip dari ASEAN, penerapan e-commerce dapat mengurangi barriers to entry dan mereduksi biaya produksi. Penggunaan komputer dan internet dalam bisnis juga membuat masyarakat semakin mudah menemukan peluang untuk berinovasi karena mudahnya dan murahnya memperoleh informasi. Kombinasi tersebut pada tahap selanjutnya membuat entrepreneur tumbuh lebih cepat dan sebagai sebuah sumber pertumbuhan ekonomi di era modern. Beberapa penelitian terdahulu juga telah membuktikan bahwa e-commerce berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kontribusi e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi juga perlu didukung oleh infrastruktur, kebijakan maupun pasar yang mampu menerima dan beradaptasi dengan sistem transaksi baru tersebut. Melihat fenomena di atas, penulis tertarik untuk menganalisis mengenai peran e-commerce terhadap pendapatan nasional. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian dalam membuat artikel ilmiah ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat studi pustaka atau library research.
yang menggunakan buku-buku dan literatur-literatur lainnya sebagai objek yang utama. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan informasi berupa catatan dan data deskriptif yang terdapat di dalam teks yang diteliti. Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis, dan kritis mengenai pengaruh e-commerce terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Pendekatan kualitatif yang didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klarifikasi dan deskripsi sebagai penelitian kepustakaan. Sumber data yang dipaparkan ada dua, yaitu pertama, sumber primer adalah suatu referensi yang dijadikan sumber utama acuan penelitian. Dalam penelitian ini, sumber primer yang digunakan adalah jurnal-jurnal ilmiah. Yang kedua ada sumber sekunder, adalah referensi-referensi pendukung dan pelengkap bagi sumber primer seperti blog atau website. Dalam penelitian kepustakaan, metode yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian berupa data-data kepustakaan yang telah dipilih, dicari, disajikan, dan dianalisis. Sumber data penelitian ini mencari data-data kepustakaan yang substansinya membutuhkan tindakan pengolahan. Studi pustaka di sini adalah studi pustaka yang disertai data empirik. Data yang disajikan adalah data yang berbentuk angka dan kata yang memerlukan pengolahan ringkas dan sistematis. Kemudian analisis data. Analisis adalah serangkaian upaya sederhana tentang bagaimana data penelitian pada gilirannya dikembangkan dan diolah dalam kerangka kerja sederhana. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis untuk mendapatkan informasi. Namun, terlebih dahulu data tersebut diseleksi atas dasar reliabilitasnya. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi atau konten analisis. Analisis isi merupakan analisis ilmiah tentang isi pesan suatu data. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Jurnal Kajian Manajemen Bisnis yang Judul Peran E-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19 yang ditulis oleh Sandra Ayu dan Ahmad Lahmi. E-commerce telah meningkatkan jumlah pembeli di negara maju bahkan di negara berkembang seperti contoh Malaysia, Singapura, Thailand, dan juga Pakistan. Bahkan di Indonesia juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Di bawah ini merupakan grafik penggunaan jejaring social network sebagai bisnis online e-commerce dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Dapat kita lihat sendiri adanya kenaikan yang sangat signifikan apalagi dari 2019 ke 2020. Ini paling tinggi. Nah, dari gambar di atas juga menandakan apa sih? Menandakan bahwa dari tahun ke tahun banyak para pelaku bisnis yang memanfaatkan internet sebagai sarana bisnisnya. Adapun pendapat masyarakat dari hasil wawancara berdasarkan jurnal analisis pengaruh perkembangan fintech dan e-commerce terhadap perekonomian masyarakat yang ditulis oleh Yulida Army Nur Cahya dan Rizky Puspita Dewi adalah sebagai berikut. Nah, di tabel hasil wawancara ini dapat kita lihat bahwa antara range 18 sampai 30 ini adalah jumlahnya adalah 3 orang, 31 sampai 42 berjumlah 4 orang, 43 sampai 54 berjumlah 1 orang, dan terakhir adalah 55 sampai 66 ini berjumlah 1 orang. Nah, dari data di atas ini membuktikan bahwa masyarakat sebagian besar masyarakat itu sudah menggunakan layanan e-commerce, tetapi sebagai konsumen terkadang merasa dikecewakan jika barang yang tidak sesuai dengan barang yang dipajang. Namun, hal ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru, seperti contohnya menjadi reseller. Nah, untuk penggunaan fintech ini masih cukup diragukan. Selain itu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan e-commerce dapat menaikkan jumlah penjualan dan mempromosikan produk-produk di pasaran itu cukup tinggi. Melalui pemanfaatan ini, perusahaan mikro, kecil, dan menengah
dapat memasuki pasar global dengan sangat mudah. Contohnya seperti toko buku Amazon, portal Yahoo, dan perusahaan lelang sederhana seperti eBay yang berawal dari perusahaan kecil menjadi perusahaan raksasa dalam kurun waktu yang singkat. Lalu apa sih keunggulan e-commerce ini dibandingkan dengan toko konvensional lain? Dari pendapat konsumen ini dapat mengakses produk yang dijual. Jadi mereka dapat mengakses apa yang ingin mereka beli dalam waktu yang tak terbatas. Dalam artian di sini ada 24 jam. Selain itu juga efisien waktu dan lebih fleksibel. Keuntungan lainnya adalah semakin mudah dan semakin cepat konsumen dalam memilih produk yang paling murah. Karena dapat memilih berbagai banyak pilihan produk dari berbagai banyak toko, sehingga dapat menaikkan kesejahteraan konsumen. Selain itu, pengaruh positif perkembangan e-commerce dapat dilihat melalui tiga indikator. Di sini, tiga indikator adalah perkembangan jumlah situs bisnis e-commerce, jumlah pengguna internet, dan perkembangan nilai transaksi e-commerce. Mungkin secara singkat akan saya singgung tentang penggunaan e-commerce dalam lingkungan atau bidang pemerintahan. Yang pertama adalah sebagai penerimaan dari sektor pajak pertambahan nasional atau PPN. Di Indonesia sendiri, barang yang dijual melalui e-commerce asing yang tidak memiliki entitas fisik di Indonesia akan dikenai pajak pertambahan nilai sebesar 10%. Lalu yang kedua, ada menaikkan atau meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional karena dari data Research and Market menyebut bahwa pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia diprediksi mencapai 21,2 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan CAGR mencapai 37,4% untuk mencapai 104 miliar US dollar di tahun 2022. Dari total pasar e-commerce tersebut, transaksi business to business atau B2B berkontribusi sebesar 26,4% pada total industri. Ini adalah hasil dari informasi dapat dari inet.detik.com pada Juli 2020. E-commerce berperan sebagai salah satu pendorong utama yang menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, di mana mencapai 40 miliar dolar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar dolar pada tahun 2025. Kesimpulan dari artikel ini adalah keefektifan dan keefisienan e-commerce dalam memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dapat dilihat dari tiga indikator, yaitu jumlah situs bisnis e-commerce, jumlah pengguna internet, dan perkembangan nilai transaksi e-commerce. Pengguna jaringan internet yang berbasis bisnis online e-commerce dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini menandakan bahwa dari tahun ke tahun banyak para pelaku bisnis yang memanfaatkan internet sebagai sarana bisnisnya. Pertumbuhan pasar e-commerce di Indonesia mencapai 21,2 miliar US dollar dengan tingkat pertumbuhan CAGR 37,4% untuk mencapai 104 miliar US dollar di tahun 2022. Indonesia sebagai negara dengan nilai ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara mencapai 40 miliar US dollar pada tahun 2019 dan diprediksi meningkat hingga 130 miliar US dollar pada tahun 2025. Sekian pemaparan materi dari kami. Saya Istaini Zulaikha dan saya Vina Chandra Mulyana mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.